Oke, selamat malam teman-teman. Selamat ketemu lagi dengan Cindy. Hari ini Cindy mau mengulas tentang virus corona, yaitu kagum dan terima kasih pada seluruh medical staff yang telah membantu pasien-pasien. Oke, sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona atau dari segala penyakit, dan dilancarkan semua rezeki. Oke teman-teman, kita bahas ya. Kemarin di Hong Kong yang terkena virus hanya 1 orang. Itu kemarin tanggal 16 April. Tapi hari ini tanggal 17 April ada 4. Jadi ada sedikit kenaikan. Yang kemarin 1 orang itu yaitu pelajar yang sekolah atau di universitas yang ada di luar negeri. Terus dia pulang ke Hong Kong. Setelah dicek ternyata kena virus corona. Jadi kemarin 1 orang itu. Terus yang saat ini 4 orang itu juga sama. Ada yang lokal dan ada yang dari luar negeri. Seorang pelajar atau beberapa pelajar yang pulang ke Hong Kong, setelah dicek ternyata juga kena virus corona. Lah kemarin tanggal 16 April di Hong Kong pasien yang terkena virus jumlahnya 1018. Di Indonesia kemarin 5516. Jadi yang masih banyak atau paling banyak tetap USA, Spanyol, dan Italia itu yang paling banyak. Sampai saat ini dia masih urutan di atas, jadi masih banyak gitu. Sebetulnya kagum dan terima kasih sama seluruh medical staff itu udah Cindy ulas, udah Cindy videokan, terus sudah keluar juga. Ternyata Cindy ada email atau ada teguran kena hak cipta. Jadi waktu itu waktu Cindy bikin video kan lagi mendengarkan musik. Lah musiknya itu Cindy pakai apa itu tape kecil gitu, lirih banget sebetulnya. Cuma untuk menghilangkan suasana sepi gitu loh. Jadi Cindy ada musik sedikit gitu. Ternyata setelah keluar ada beberapa jam kemudian, karena yang Cindy keluarin hari ini juga tadi siang Cindy keluarin, ternyata ada email terus ada teguran kalau terkena hak cipta. Jadi Cindy cancel ya. Cindy bikin lagi video ini tanpa musik lah, soalnya kalau kasih musik biar suasana nggak terlalu sepi, soalnya Cindy di rumah sendiri, jadi mungkin agak sepi gitu. Cindy bikin musik yang lembut gitu biar ada suara-suara sedikit. Ternyata terkena hak cipta, akhirnya sekarang Cindy bikin lagi sama judulnya, intinya juga sama, cuma mungkin cara pengucapannya agak beda sedikit gitu. Karena kalau nggak bikin lagi, takutnya teman-teman yang belum melihat atau belum mendengar nggak tahu kan, ketinggalan sedikit info. Jadi buat teman-teman yang belum melihat kan bisa disetel ulang. Oke, yang barusan tadi Cindy juga bikin video yang mengulas ada pengusaha Hong Kong bekerja sama dengan Bobo Box di Indonesia. Yaitu Bobo Box itu hotel kapsul itu yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan pengusaha Hong Kong untuk membantu dokter atau perawat atau staf yang ada di Indonesia karena kekurangan tempat untuk istirahat. Dia pengusaha Hong Kong ini menyumbang sejumlah 100. Lah yang ini sekarang yang sedang Cindy ulas ini
juga sama pengusaha, tapi bukan pengusaha yang menyumbang ke Indonesia tadi. Ini yang pengusaha lain menyumbangkan juga. Dia pengusaha besar, pengusaha yang terkenal di Hong Kong. Dia mempunyai hotel. Lah, dia menyumbangkan atau mengirimkan permintaan atau izin ke pemerintah, hotel yang dia punya bisa digunakan untuk tenaga medis di Hong Kong sejumlah 300 kamar hotel yang ada di San Pokong, Hong Kong. Jadi bisa digunakan untuk dokter, perawat atau karyawan atau staf lain yang kekurangan tempat untuk istirahat. Dikarenakan di rumah sakit kan untuk istirahat kamarnya juga terbatas. Karena juga kamar rumah sakit banyak digunakan untuk pasien-pasien yang terkena virus corona yang jumlahnya ribuan kan. Terus semua tenaga medis yang ada di Hong Kong atau maksudnya di rumah sakit Hong Kong kan nggak bisa pulang ke rumah karena dia nggak ingin menyebarkan atau membawa virus corona ke rumah atau ke lingkungan. Jadi dia kan istirahat di rumah sakit. Akhirnya si pengusaha ini membantu menyumbangkan kamar hotel sejumlah 300 per hari untuk ditempati yang memerlukan tadi. Jadi rumah sakit ini lengkap lah, selain kamar hotel, makan siang, pagi ataupun malam juga tersedia. Terus alat-alat lain untuk istirahat juga semua mencukupi. Jadi bisa semua dokter atau perawat atau staf lain yang di rumah sakit kekurangan tempat untuk istirahat bisa istirahat di kamar hotel tadi. Per hari bisa menampung 300 orang. Jadi siapapun yang pengen tidur, maksudnya tenaga medis tadi yang pengen istirahat bisa masuk ke hotel itu tadi. Tempatnya di San Pokong. Karena kalau si dokter atau mungkin perawat atau mungkin staf kekurangan istirahat, dia nggak bisa bekerja dengan baik esok harinya. Dia membantu pasien-pasien di rumah sakit kan banyak. Jadi waktu dia melebihi batas jam kerja biasanya, jadi lebih banyak itu, jam kerjanya lebih banyak. Jadi kalau dia capek kan otomatis pengen istirahat, tidur gitu. Lah, kalau tempatnya nggak mencukupi atau tempatnya nggak memungkinkan, gimana dia bisa istirahat dengan baik? Kan nggak mungkin. Bisa dibandingkan teman-teman ya, kalau di rumah pengen istirahat nggak ada tempat atau mungkin waktunya rame terus gitu, nggak bisa istirahat dengan baik, besok hari mau kerja juga nggak bisa konsentrasi kan, mungkin karena terlalu capek, masih ngantuk atau gimana gitu. Jadi kan badan nggak fit lah. Kalau badan nggak fit, gimana bisa membantu pasien-pasien yang sangat memerlukan bantuannya? Karena harapan satu-satunya pasien kan dokter, perawat, sama staf lain yang ada di rumah sakit. Karena keluarga yang ada di rumah kan nggak mungkin bisa membantu sepenuhnya. Untuk berkunjung atau melihat aja dibatasi jamnya. Jadi seakan pasien tadi sangat menggantungkan diri untuk sembuh ke semua dokter, perawat atau mungkin staf yang ada di rumah sakit. Jadi di rumah sakit si perawat atau dokter tadi juga harus istirahat benar-benar cukup ya, biar badan tetap fit, besok bisa bekerja dengan baik juga. Jadi ya pengusaha itu jiwa sosialnya begitu tinggi. Selain dia mempunyai perusahaan lain di Hong Kong, selain hotel, dia juga pengusaha penjual emas-emas yang ada di Hong Kong yang sangat terkenal itu. Mungkin teman-teman pernah membeli emas, cincin, atau mungkin giwang atau kalung di toko emas terkenal di Hong Kong. Pasti teman-teman pernah coba. Terus si pengusaha ini juga punya itu perusahaan atau kantor-kantor telepon, HP itu, terus base juga dia punya. Jadi ini pengusaha besar sekali. Jiwanya tinggi sekali, dia menyumbangkan hotel untuk tempat istirahat dokter-dokter.
selain hotel dia juga banyak menyumbangkan hal-hal lain lah. Tapi di sini Cindy mencakup atau membahas hotel karena dia membantu hotelnya untuk perawat medis di Hong Kong itu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar beberapa tahun yang lalu di Hong Kong ada SARS itu kan. Lah, di Hong Kong waktu ada SARS itu juga dokter atau perawat atau tenaga lainnya, tenaga staf lainnya juga begitu kurang istirahatnya. Dia kerja sangat banyak jam, jamnya kerja itu panjang, waktu istirahatnya kurang. Jadi pengusaha ini punya inisiatif dari masa lalu itu banyak yang meninggal atau mungkin dokternya sampai kecapean karena kurang istirahat, nggak pulang ke rumah lah. Sekarang dia punya inisiatif untuk membantu menyumbangkan hotel untuk para perawat, dokter atau staf lain itu tadi. Lah, Hong Kong dan Indonesia waktu SARS kemarin tenaga dokter atau medisnya itu masih oke, baik banget, jiwa sosialnya masih sangat tinggi. Dia kerjanya melebihi